Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga di hari ini semuanya sehat ya. Dan di hari ini kita beralih ke pembahasan yang baru. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu untuk kelancaran kita dalam memahami materi pembelajaran ini. Mari kita membuka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang Pitagoras. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari sejarah Pitagoras, juga tokoh Pitagoras dan bagaimana Pitagoras itu bisa ada. Di pertemuan kali ini kita akan membahas Pitagoras, masih Pitagoras, tapi kita akan masuk ke teorema Pitagoras. Ini ada triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu adalah segitiga istimewa, segitiga siku-siku istimewa yang ketika sisi tegaknya dikuadratkan dan dijumlahkan itu maka hasilnya adalah jumlah kuadrat sisi miringnya. Atau dalam teoremanya adalah jika sisi tegak dikuadratkan lalu dijumlahkan maka hasilnya adalah sisi miring dikuadratkan. Atau kita sebut A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat dan B kuadrat itu sisi tegaknya, yaitu tinggi dan alasnya dari segitiga. Kita tahu bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka itu kita akan mencari C kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari B kuadrat, maka A kuadratnya ini kita inverskan atau lebih mudahnya adalah kita pindah ruas. B kuadrat, ini kan A kuadratnya yang mau dipindah karena kita akan mencari B kuadrat. Maka A kuadratnya kita yang bernilai plus itu pindah ruas. Ketika plus pindah ruas jadi minus atau negatif. B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, ini kan kita udah mencari B kuadrat. Bagaimana kalau kita mau mencari A kuadrat? Berarti B kuadratnya yang dipindah ruas. A kuadrat, B kuadratnya yang bernilai positif, pindah ruas jadi negatif. Maka A kuadrat adalah C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau sisi tegak ini, jika kita mau mencari, itu jumlah kuadrat sisi miring dikurangi dengan jumlah sisi tegak salah satunya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa rumus Pitagoras ini benar? Kita bisa membuktikannya dengan triple Pitagoras. Nah, apa itu triple Pitagoras? Tadi adalah segitiga siku-siku yang istimewa yang jika sisi tegaknya dikuadratkan itu akan menghasilkan sisi miring. Nah, sisi-sisi ini tidak bernilai pecahan atau desimal. Itu bilangan asli atau bilangan bulat. Nah, ada beberapa triple Pitagoras ini yang biasanya muncul di soal-soal pada ujian nasional atau pada latihan. Baru 3 menit sih. Nah, yang pertama kita
ada 3, 4, dan 5. Nah, 3 dan 4 ini dua angka yang depan adalah sisi tegaknya. Sisi tegaknya adalah A, dan B. Nah, ini 3 dan 4 itu salah satunya A dan salah satunya B. Bisa apa aja? Kita bisa balik nih, kita B-nya yang di atas atau A-nya yang di bawah, itu boleh aja. Yang penting ini sisi miringnya itu adalah yang angka ketiga. Yang pertama adalah 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, dan 8, 15, 17. Sebenarnya masih ada lagi dan masih banyak lagi, tapi kita akan membahas yang simple dulu. Yang pertama ada 3, 4, 5. Nah, ketika sisi tegaknya itu 3 dan 4, maka sisi miringnya adalah 5. Nah, kok bisa? Kita lihat dulu nih. Contohnya udah ada di sini 3. Nah, 3 sisi alasnya itu 3, sisi tegaknya itu 4, dan sisi miringnya 5. Kalau kita ketahui A-nya 3, B-nya 4, dan C-nya itu 5, maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, A kuadratnya berapa? A kuadratnya kan 3 ya. 3 ditambah 3 kuadrat ditambah B-nya 4 kuadrat sama dengan C kuadratnya itu 5 kuadrat. 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 3 dikali 3. 3 dikali 3 berapa? 9 ditambah 4. 4 kuadrat. 4 kuadrat berarti 4 dikali 4. Berapa? 16 ditambah sama dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat berarti 5 dikali 5 itu 25. Nah, bener nggak nih? 9 ditambah 16, 25. Itu sama dengan 25. Nah, ini 9 nih kenapa sih? Nah, 9 itu bisa kita lihat nih. Kalau luas persegi itu kan sisi dikali sisi. Berarti sisinya itu setiap sisinya sama. Nah, ini juga di triple Pythagoras itu pembuktiannya kayak gini. 3 dikali dengan 3 nih. 3 kuadrat kan. Berarti ini 9. Berarti benar kan? Yang ini 4. Berarti 4 dikali 4. Sisinya 4 dikali sisinya 4. Jadi 16 kalau dihitung. Nah, yang di sini S-nya itu C-nya itu 5 kuadrat. Benar nggak ya? Berarti 5 dikali 5. Nah, 2 ini kan ini 16. Ininya 9. Kalau dijumlahin ini jumlah dari sisi miring yang dikuadratkan. Biar gampang ditaruh di sini. Wow. Paham? Paham ya? Nah, yang kedua ini ada 5, 12, dan 13. Kita buktikan dengan ini aja. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 5 kuadrat itu berapa? 25 ditambah 12 kuadrat 144. Nah, 13 kuadratnya berapa?
169. Nah, 25 ditambah 144 berapa? 169 sama dengan 169. Maka ini benar. Berarti yang ini terbukti benar, yang satu lagi terbukti benar. Nah, kita mau membuktikan lagi 6, 8, 10. Nah, di sini sudah ada kebetulan. Berarti 6-nya yang sisi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 6 kotak dan 8 kotak. Ini kan 6 dan 8. Benar nggak ya? Sisi yang miringnya itu 10. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, benar kan? Berarti kita lihat dulu nih, 6 ditambah 8 yang dikuadratin. 8 dikuadratin jadi 64. 6 kuadrat 36. 10 kuadratnya 100 ya. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 6-nya 36 ditambah 8 kuadrat ya 64 sama dengan 100. 36 ditambah 64 jadi 100 sama dengan 100. Berarti yang ketiga ini terbukti. Nah, yang keempat sama yang kelimanya bisa dibuktikan sendiri. Nah, udah dikerjakan, berarti kita mau membahas bagaimana nomor 4 atau 5 yang dikerjakan oleh anak-anak semua benar apa enggak. Kita tempelkan ini dulu ya, karena di sini nggak ada papan tulis. Tujuh, 4 dan 7, 24 dan 25. 7-nya sebagai A ya, A-nya 7, B-nya 24 dan C-nya itu 25. Dari tadi kan kita udah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bosan ya? Kita beralih ke B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangin A kuadrat. B-nya 24 kuadrat ditambah sama dengan C kuadratnya 25 kuadrat dikurangin A kuadrat. Kita lihat nih, 25 ini dikuadratkan 625. Ini A kuadratnya berapa? 7 ya, maaf. 7 kuadrat kurangi 7 kuadratnya 49. 625 dikurangin 49. Berapa ya? Mau yang tahu? 570 6. Berarti 24 kuadrat ini kan 24 dikali 24. 24 dikali 24 16 8 9 16 8 4 4 5 5 7 6. Berarti yang keempat ini benar. Siapa yang benar? Nanti dapat kuis nanti dapat poin tambahan. Nah, yang kelimanya kok. Nah,
Yang kelima, nanti dikerjakan lalu dikumpulkan ke ketua kelas. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Nanti tugasnya jangan lupa dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas yang mengumpulkan ke. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di komentar. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari atau nanti di ujian. Tapi jangan belajar untuk ujian, tapi ujian adalah untuk belajar. Jadi jangan sampai kita belajar ini nih cuma buat ujian, tapi dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Gimana? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dadah!